Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronisa dari kelas 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan proses pengerjaan soal materi ketiga, yaitu hubungan pajak dan berat ikan. Di mana diketahui data penelitian sebagai berikut. Data penelitiannya berupa panjang dan berat ikan, yang masing-masing antara panjang dengan berat ikan itu terdiri dari 30 data. Untuk langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu dengan cara mengubah nilai panjang ataupun berat ke dalam satuan learn dengan cara sama dengan kemudian learn dan klik data panjang yang pertama, kemudian klik enter. Setelah itu didapatkanlah hasil learn panjang ikan pada data pertama. Kemudian ditarik hingga ke data 30. Sehingga diperolehlah data learn panjang ikan. Setelah itu, lakukan pula cara tersebut pada berat ikan dengan cara sama dengan learn, kemudian klik data berat ikan yang pertama dan enter. Lalu, tarik data tersebut hingga pada data ke-30. Setelah itu, didapatkanlah hasil nilai berat serta panjang ikan dalam bentuk satuan learn. Kemudian ditanya, buatlah model hubungan panjang dan berat, kemudian buatlah kesimpulan dan hasil tersebut dan bandingkan dengan jurnal dalam penelitian. Untuk jawaban yang dapat dijawab, yang pertama yaitu menentukan model hubungan panjang dan berat, di mana diketahui nilai X diasumsikan sebagai nilai learn dari panjang, sedangkan Y diasumsikan sebagai nilai learn berat ikan. Kemudian, untuk menentukan model hubungan panjang dan berat ikan dapat dilakukan dengan dua cara. Untuk cara pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan mengklik data, kemudian pilih data analisis, dan pilih regresi. Lalu input nilai Y-nya dengan cara klik data Y-nya, yaitu pada bagian learn berat, kemudian ditarik hingga pada data ke-30. Setelah itu, input pula nilai X-nya. Nilai X-nya yaitu learn dari panjang ikannya. Dapat dilakukan dengan cara mengklik data pertama, lalu ditarik hingga data ke-30. Setelah itu, klik OK, dan didapatkanlah tabel seperti berikut ini. Lalu, di-copy terlebih dahulu, masukkan pada file berikut ini. Maka dengan adanya tabel-tabel berikut ini diketahui nilai interseptnya sebesar 1,71622, sedangkan untuk nilai B-nya atau slope-nya sebesar 1,0333192, di mana nilai A atau intercept ini harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk eksponensial dengan cara sama dengan kemudian klik enter, sehingga didapatkanlah hasil 5,56. Lalu, sehingga B atau slope-nya ini lebih kecil daripada 3. Artinya, pola pertumbuhan ikan tersebut termasuk dalam pola pertumbuhan volumetrik negatif. Setelah itu, dapat ditentukanlah model hubungan panjang dan berat ikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu,
masukkan data pada rumus tersebut, yaitu di mana A sama dengan 5,56 dan pangkat B-nya yaitu sebesar 1,0331. Untuk cara kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat grafik, di mana caranya yaitu blok, data panjang, dan gram dengan menggunakan data aslinya. Kemudian klik insert, pilih scatter, dan dihasilkanlah grafik seperti berikut ini. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengedit grafik tersebut dengan cara mengklik bagian tambah tersebut, lalu men-unchecklist pada bagian chart title-nya dan di-checklist pada bagian access title. Kemudian beri nama pada bagian ini yaitu panjang dalam satuan cm, sedangkan pada bagian ini yaitu berat dengan satuan gram. Setelah itu, klik trend line dan pilih bagian power. Lalu klik display equation on chart dan display software R-nya. Di mana R kuadrat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu pada tabel R square sebesar 0,67. Sedangkan untuk nilai R kecilnya atau nilai korelasinya yaitu dapat dilihat pada tabel bagian multiple R sebesar 0,82. Di mana untuk mengetahui R ini pula dapat juga dilakukan dengan cara akar R kuadrat sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut ini yaitu 0,82. Setelah itu masukkan data N-nya sebanyak 30. Dengan adanya grafik tersebut, maka dapat dilanjut pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan grafik tersebut yaitu menjelaskan bahwa jumlah ikan yang diamati itu sebanyak 30 ekor, di mana dari 30 ekor tersebut memiliki hubungan antara panjang dan berat sebagai berikut. W sama dengan A dikali L pangkat B, di mana A sebesar 5,56 dikali L pangkat 1,033. Kemudian untuk R kuadrat atau koefisien determinasinya sebesar 0,67, sedangkan nilai korelasinya sebesar 0,82. Nah, untuk persamaan antara panjang dan berat ikan ini diperoleh yaitu A atau intercept sebesar 5,56, sedangkan koefisien pertumbuhannya atau B atau pula slope sebesar 1,033. Nah, untuk nilai B ini menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, artinya pola pertumbuhan ini, pertumbuhan panjang ikannya itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan berat ikannya. Dapat dikategorikan sebagai alometrik negatif dikarenakan nilai B-nya itu kurang dari 3. Hal ini dijelaskan dalam jurnal Bustami et al. 2018, di mana nilai B yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan, yaitu tepatnya pada ikan tempuring, sebesar 2,25. Artinya pola pertumbuhannya ikan tersebut termasuk pola pertumbuhan alometrik negatif. Artinya laju pertumbuhan panjang ikan itu lebih dominan atau lebih cepat daripada pertumbuhan berat tubuhnya. Kemudian koefisien determinasi yang diperoleh itu sebesar 0,67, sehingga variabel
berat ini memiliki pengaruh sebesar 67% terhadap variabel panjang dengan nilai keeratan sebesar 0,82. Nah, menurut Salim et al. 2019, jika nilai R-nya itu mendekati 1, maka terdapat hubungan kuat antara kedua variabel tersebut. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa setiap penambahan bobot ikan akan diiringi dengan penambahan panjang setiap waktu pengamatannya. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam proses penyusunan di bagian kesimpulan. Sekian yang dapat saya jelaskan pada materi hubungan antara panjang dan berat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.